Kolonialisme Inggris di Indonesia. Sejak abad ke-7, para pedagang Inggris telah berdagang sampai ke daerah India dan mendirikan kongsi dagang yang bernama East India Company dengan daerah operasinya adalah India. Pusat kekuasaan EIC adalah Kalkuta, India, dan dari kota inilah Inggris mulai meluaskan wilayah ke Asia Tenggara. Pada abad ke-18, para pedagang Inggris sudah banyak yang berdagang di Indonesia sekaligus menjadi pesaing VOC. Bahkan sejak Belanda menjadi sekutu Prancis, Inggris selalu mengancam kedudukan Belanda di Indonesia. Dan pada tahun 1811, Thomas Stephen Raffles telah berhasil merebut seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Indonesia. Namun pada tahun 1916, John Stendhal menyerahkan wilayah Indonesia kepada Belanda setelah ditandatangani Convention of London tahun 1814. Setelah Daendels ditarik ke negara Belanda, Jensen diangkat menjadi gubernur jenderal atas wilayah Indonesia. Jensen baru mengatakan bahwa tentara yang dibentuk Daendels sangatlah lemah. Sedangkan untuk mempercayakan pertahanan atas Pulau Jawa kepada raja-raja di Jawa, sangatlah tidak mungkin karena raja-raja tersebut sangat anti kepada Daendels dan memusuhi Belanda. Pada tahun 1811, tentara Inggris melancarkan serangan terhadap daerah yang dimiliki Belanda. Pasukan Inggris tidak memberi pasukan Belanda karena raja-raja di Jawa juga melakukan perlawanan terhadap pasukan Belanda. Serta serangan tersebut menyebabkan Belanda terpaksa menyerah kepada Inggris akhir dari penjajahan Belanda Perancis. Itu ditandai dengan kapitulasi Tuntang yang ditandatangani pada tanggal 18 September 1811. A. Seluruh jiwa sekitar diserahkan kepada Inggris. B. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. C. Semua pegawai Belanda yang mau bekerja dengan Inggris dapat memegang jabatan terus. D. Semua utang pemerintah Belanda yang dahulu bukan menjadi tanggung jawab Inggris. Oleh karena itu, sejak tahun 1811, wilayah Indonesia menjadi jajahan East India Company, badan perdagangan Inggris yang berpusat di Kalkuta, India, yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Lord Minto. Seminggu sebelum kapitulasi Tuntang, Lord Minto mengangkat Thomas Stephen Raffles sebagai pemegang pemerintah dengan pangkat Letnan Gubernur Jenderal. B. Pemerintahan Inggris di Indonesia. Tanggal 18 September 1811 adalah tanggal dimulai kekuasaan Inggris di Hindia. Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi mengangkat Raffles sebagai penguasanya. Pusat pemerintah Inggris berkedudukan di Batavia sebagai penguasa di Hindia. Raffles mulai melakukan langkah-langkah untuk memperkuat kedudukan Inggris di tanah jajahan. Langkah Raffles yang terkenal adalah dalam bidang ekonomi, antara lain sebagai berikut. Pelaksanaan sistem sewa tanah atau pajak tanah yang akan meletakkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian uang, penghapusan pajak dan penyerahan wajib hasil bumi, penghapusan kerja rodi dan perbudakan, penghapusan sistem monopoli, peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan. Selain itu, Raffles yang diangkat sebagai pemimpin Inggris atas wilayah Indonesia juga memberikan kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk melaksanakan perdagangan bebas. Walaupun demikian, kekuasaan Inggris tetap saja menindas bahasa Indonesia. Hubungan antara Indonesia dengan Eropa hampir selalu dikuasai oleh pihak Inggris. Akan tetapi pemerintah Raffles di Indonesia juga mendapatkan tanggapan positif dari para raja dan rakyat Indonesia karena hal berikut ini. Apalah raja dan rakyat Indonesia tidak menyukai pemerintah Daendels yang sewenang-wenang dan kejam. B. Ketika melatih berkedudukan di Pinang, Malaysia, Raffles beberapa kali melakukan misi rahasia ke kerajaan anti Belanda di Indonesia seperti Palembang, Banten, dan Yogyakarta dengan janji memberikan hak-hak lebih besar kepada kesempatan tersebut. C. Sebagai seorang liberalis, Raffles memiliki kepribadian yang simpati. Ia menjalankan politik dengan murah hati dan sabar walaupun praktiknya berlainan. C. Kebijakan pemerintah Thomas Stephen Raffles. Dalam menjalankan pemerintah di Indonesia, Raffles didampingi oleh suatu badan penasehat, Advisory Council, yang terdiri atas Gillespie, Granville, dan Monteith. Tindakan-tindakan Raffles selama pemerintahan di Indonesia tahun 1811 sampai 1816 adalah sebagai berikut. 1. Di bidang ekonomi. Dalam bidang birokrasi pemerintahan, Raffles menetapkan kebijakan berupa A. Memberi kebebasan kepada para petani untuk menanam tanaman ekspor, sedangkan pemerintah berkewajiban membuat pasar untuk merangsang petani menanam tanaman ekspor yang paling menguntungkan. B. Menghapus segala kebijakan Daendels seperti gonta-ganti pajak, penyerangan diganti dengan sistem sewa tanam.
C. Menetapkan sistem sewa tanam Lagrange di mana para petani diwajibkan membayar pajak atas pemakaian tanah pemerintah karena semua tanah dianggap milik negara. Namun supaya rakus dalam penerapan sistem pajak tanah mengalami kegagalan karena A. Sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama. B. Sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani. C. Keterbatasan pegawai-pegawai Raffles. D. Masyarakat desa belum mengenal sistem. 2. Di bidang birokrasi pemerintahan. Dalam bidang birokrasi pemerintahan, Raffles menetapkan kebijakan berupa A. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan yang berdiri atas beberapa distrik. Setiap sidik terdapat beberapa divisi atau kecamatan yang merupakan kumpulan dari desa. Kebijakan ini bertujuan untuk mempermudah pemerintah melakukan pengawasan. B. Mengubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak barat. C. Penguasa pribumi yang dilepaskan kedudukannya, kemudian mereka dijadikan pegawai pemerintah kolonial yang langsung dibawa ke kekuasaan pemerintah pusat. 3. Di bidang hukum. Sistem peradilan yang diterapkan Raffles lebih baik daripada yang dilaksanakan oleh Daendels. Apabila Daendels berorientasi pada warna kulit atau ras, Raffles lebih berorientasi pada besar kecilnya kesalahan. Menurut Raffles, pengadilan merupakan benteng untuk memperoleh keadilan. Oleh karena itu, harus ada benteng yang sama bagi setiap warga negara. 4. Di bidang sosial. Dalam bidang sosial, Raffles menetapkan kebijakan berupa A. Menghapus kerja rodi atau kerja paksa. B. Menghapus perbudakan. Namun dalam praktiknya ini melanggar perundang-undangan sendiri dengan makna pengiriman kulit-kulit di Jawa ke Banjarmasin. Untuk membantu temannya Alexander Hare yang kekurangannya tenaga kerja. C. Peniadaan Binbeng disakiti, yaitu hukuman yang sangat kejam dengan melawan harimau. 5. Di bidang ilmu pengetahuan. Masa pemerintahan Raffles di Indonesia memberi banyaknya peninggalan yang berguna bagi ilmu pengetahuan, antara lain berikut ini. A. Ditulisnya buku berjudul History of Java. Dalam menulis buku tersebut, Raffles dibantu oleh juru bahasanya Raden Aryo Dotoningrat dan Bupati Sumenep Notokusumo II. B. Memberi bantuan kepada John Crawford, Presiden Yogyakarta, untuk mengadakan penelitian yang menghasilkan buku berjudul History of the Earth India Archipelago, diterbitkan dalam 3 jilid di Edinburgh pada tahun 1820. C. Raffles juga aktif mendukung Batavia, sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengertian. Dari ditemukannya bunga Rafflesia Arnoldi, Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberi nama ilmiah Rafflesia Arnoldi. Dirintisnya kebun raya Bogor. Selama 5 tahun Raffles berkuasa di Indonesia, terjadi beberapa kali persengketaan dengan pribumi, seperti dengan Palembang tahun 1811, Yogyakarta 1812, Banten 1813, dan Surakarta 1815.